Selamat malam pemirsa, Kilas Nusantara Malam kembali menjumpai Anda dengan 3 kabar pilihan seputar aksi penanaman pohon, kemudian upaya pemulihan ekonomi serta informasi perubahan iklim oleh BMKG. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang bersama PT Angkasa Pura II menanam 1.500 pohon pelindung berbagai jenis dan 50.000 bibit ikan yang disebar dalam upaya menyeimbangkan ekosistem perairan. Dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, nelayan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara bertahan dengan memproduksi ikan duri asap. Olahan ikan yang kerap disebut ikan salai ini nyatanya memiliki harga yang menguntungkan dibanding jika ikan dijual langsung per kilogramnya. Informasi terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut perubahan iklim akibat ulah manusia mengakibatkan tahun 2020 lalu menjadi tahun terpanas kedua. Berikut informasi selengkapnya. Aksi menanam pohon dilakukan pemerintah Kota Tangerang bersama pihak PT Angkasa Pura II melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kota Tangerang di bantaran Danau Pulakan yang ada di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, Selasa 30 November. Sebanyak 1.500 pohon pelindung berbagai jenis ditanam di sekitar danau untuk dijadikan areal penghijauan dan juga mengantisipasi banjir, sebagai bentuk normalisasi kondisi lingkungan sekitar danau. Penanaman pohon ini juga dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon serta Hari Jadi Korpri tingkat Kota Tangerang. Dilakukan penanaman pohon dalam rangka antisipasi juga banjir, di samping juga penghijauan. Sementara itu, Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kota Tangerang, Mulyanto, menyebutkan pihaknya mengapresiasi bentuk kepedulian lingkungan Angkasa Pura II dan upaya menjaga keseimbangan ekosistem perairan dengan memberikan 50.000 benih ikan untuk wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Angkasa Pura II sudah memberikan kontribusi buat masyarakat Kota Tangerang, khususnya di Kecamatan Priuk, fokus di area Situ Bulakan. Bantuan yang diberikan oleh Angkasa Pura II antara lain itu 1.500 batang pohon berbagai jenis, tapi lebih banyak ke pohon pelindung dan yang berbunga. Penyebaran 50.000 benih ikan berbagai jenis ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Tangerang usai menerima benih ikan tersebut dari pihak PT Angkasa Pura II. Penyebaran dilakukan di tengah danau oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk tetap bertahan dan kembali bangkit pada masa pemulihan ekonomi akibat COVID-19, nelayan di Jalan Seibahari, Dusun 2, Desa Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang biasa mencari ikan di perairan Belawan, berinovasi dengan memproduksi ikan duri asap. Para nelayan di daerah ini mengaku ikan duri yang diasapi atau yang kerap disebut ikan salai ini memiliki harga jual lebih tinggi jika dibandingkan saat dijual langsung per kilogramnya. Salah satu nelayan pembuat ikan salai, Faisal, Selasa siang 30 November, menyebut ikan duri hasil tangkapan biasanya dijual langsung seharga Rp7.000 per kilogram. Namun ketika sudah diasapi, bisa dijual Rp8-9.000 per kilogram. Bahkan ikan asap ini bisa menembus pasar antar kabupaten kota dan provinsi hingga ke Aceh, yang ditampung oleh para pengusaha ikan salai untuk dijual ke rumah makan khas Mandailing atau Tapanuli Selatan. Dengan kreasi ini, lapangan kerja juga lebih terbuka, karena para nelayan tidak hanya bisa melaut, namun bisa melakukan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberdayakan warga lainnya. Lapangan kerja bertambah, sama mudah-mudahan nelayan pun terbantu dengan adanya pengasapan ikan ini. Biasanya ikan duri itu harganya nanti 7.000 bisa menjadi 8. Sementara itu, salah seorang pengusaha ikan salai, Muhammad Helmi, mengaku dalam sehari dirinya mampu menampung serta menjual ratusan kilogram ikan tersebut dari beberapa pembuat ikan asap. Ikan duri salai ini berawal dengan keluhan masyarakat, yang mana
harga ikan duri, terutama hasil tangkap masyarakat nelayan kami, tidak begitu berharga dan sangat anjlok. Sehingga kita berinovasi dan berkumpul dengan masyarakat membuat satu terobosan, yaitu ikan duri asap yang sekarang kita saksikan bersama. Ikan duri yang sudah diasapi ini mampu bertahan hingga 3 bulan untuk dijual kepada pelanggan, sehingga para pembuat maupun pengusaha ikan tersebut tidak terlalu khawatir jika dagangannya tidak laku terjual, karena stok barang sudah habis terjual dalam waktu sebulan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sinyal global dari perubahan iklim yang terjadi di Indonesia akibat ulah manusia saat ini semakin nyata dan kekuatannya telah setara dengan alam. Pelaksana tugas Deputi Klimatologi BMKG Urip Haryoko dalam diskusi daring Selasa 30 November mengatakan hal tersebut ditunjukkan dengan tahun 2020 menjadi tahun terpanas kedua setelah 2016 di sepanjang sejarah. Rata-rata temperatur global di 2020 tercatat sekitar 14,9 derajat Celcius atau 1,2 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan pada periode pra-industri tahun 1850-1900. Urip menjelaskan, pada tahun 2020 terjadi pengurangan aktivitas manusia akibat pandemi dan sekaligus didukung dengan fenomena La Niña yang bersifat basah dan seharusnya bisa memberikan efek pendinginan sementara. Namun, nyatanya hal tersebut tak memberikan dampak terhadap pemanasan global. Indonesia ini dikelompokkan sebagai salah satu negara yang diproyeksikan akan lebih dahulu mengalami dampak terburuk perubahan iklim di masa depan. Namun demikian, hingga saat ini gaung dari perubahan iklim di Indonesia belum mendapat perhatian yang signifikan. Urip mendorong peran kaum muda untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampaknya melalui edukasi yang mudah dipahami. Menurutnya, mitigasi perubahan iklim dapat dimulai dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca seperti penghijauan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan sampah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Itulah pemirsa, 3 kabar yang menjadi penutup rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Informasi menarik dan hangat lainnya dapat Anda saksikan dalam kemasan Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, jaga selalu kesehatan Anda, selamat beristirahat.